pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah teori bilangan tentang algoritma pembagian. Jadi di sini teman saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma pembagian. Algoritma pembagian. Algoritma pembagian adalah suatu algoritma atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk membagi dua bilangan bulat. Algoritma ini menghasilkan bagi dan sisa yang tunggal untuk setiap pembagian dua bilangan asli. Algoritma juga merupakan panduan atau rencana yang digunakan oleh komputer, manusia, atau entitas lainnya untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dalam dunia komputer, algoritma sangat penting karena mereka membantu komputer untuk memproses data, mengambil keputusan, dan menjalankan berbagai tugas. Algoritma digunakan di berbagai bidang, termasuk program komputer, matematika, ilmu komputer, kecerdasan buatan, ilmu data, dan banyak lagi. Mereka adalah dasar dari perangkat lunak dan sistem komputer yang kita gunakan sehari-hari, yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai tugas, dari perhitungan sederhana hingga proses data kompleks. Algoritma juga membantu dalam proses data yang kompleks dan pengambilan keputusan yang efisien. B. Teorema dan pembuktiannya. Yang pertama, teorema 2-1 algoritma pembagian. Pada bilangan-bilangan bulat A dan B dengan B lebih besar dari 0, terdapat bilangan bulat Q dan R yang memenuhi A sama dengan QB tambah R, di mana 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari B. Bilangan bulat Q dan R disebut hasil bagi dan sisa dalam pembagian A oleh B. Pembuktiannya kita mulai dengan menyediakan himpunan. S himpunan A dikurang XB membagi X, sebuah bilangan bulat A sama dengan XB lebih besar dari 0. Himpunan ini bukan termasuk bilangan kosong. Dalam hal ini perlu menunjukkan sebuah nilai X yang membuat A kurang XB tidak negatif, karena bilangan bulat lebih besar dari sama dengan 1. Kita peroleh A membagi B, di mana B lebih besar dari sama dengan A, maka A dikali min mutlak A dikali B sama dengan A ditambah mutlak A membagi B lebih besar sama dengan A ditambah A lebih besar sama dengan 0. Sehingga untuk pilihan X sama dengan min mutlak A dikurang XB akan terletak pada himpunan S. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip pengaturan yang baik, di mana himpunan S mengandung bilangan bulat terkecil yang disebut R. Dengan definisi S, terdapat sebuah bilangan bulat Q yang memenuhi R sama dengan A kurang QB. 0 lebih kecil dari sama dengan R. Kita menganggap bahwa R lebih kecil dari B. Jika tidak, maka R lebih besar dari sama dengan B, dan A dikali Q ditambah 1 dikali B sama dengan A kurang QB dikali min B sama dengan R dikurang B lebih besar dari sama dengan 0. Implikasinya ialah bilangan bulat A dikurang Q tambah 1 dikali B memiliki bentuk yang layak untuk menjadi anggota S. Tetapi A dikurang Q tambah 1 dikali B sama dengan R dikurang B lebih kecil dari R akan membawa pada kontradiksi atas pilihan R sebagai anggota terkecil himpunan S. Maka R lebih kecil dari B. Kemudian kita akan menuju pada tugas untuk menunjukkan unikan Q dan R. Kita anggap bahwa A memiliki dua bentuk, yaitu A sama dengan AB tambah R sama dengan Q1 B tambah R1, di mana 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari B lebih kecil dari sama dengan R1 lebih kecil dari B, maka R1 dikurang R sama dengan B dikali Q kurang Q1. Dengan menambahkan bahwa pertidaksamaan min B lebih kecil dari min R lebih kecil dari 0 dan 0 lebih kecil dari sama dengan R1 lebih kecil dari B,
kita peroleh min B lebih kecil dari R1 dikurang R lebih kecil dari B, atau dalam bentuk yang sama, mutlak R1 kurang R lebih kecil dari B. Maka B mutlaki kurang Q1 lebih kecil dari B yang menghasilkan 0 lebih kecil dari sama dengan Q kurang Q1 lebih kecil dari 1, karena Q mutlak Q kurang 1 merupakan bilangan bulat bukan negatif. Satu-satunya kemungkinan ialah Q mutlak Q kurang Q1 sama dengan 0, sehingga Q sama dengan Q1. Akhirnya R sama dengan R1 merupakan buktinya. Sebuah versi yang lebih umum dari algoritma pembagian diperoleh dengan mengganti larangan bahwa B positif dengan B tidak sama dengan 0. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R, yaitu A sama dengan QB tambah R, 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari mutlak B. Kemudian cukup dengan mempertimbangkan bahwa B adalah negatif, maka mutlak B lebih besar dari 0, dan karena menghasilkan bilangan bulat Q1 dan R1 yang unik di mana A sama dengan A1 mutlak B tambah R0 R tambah R 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari mutlak B. Catatan bahwa mutlak B sama dengan min B dapat kita ambil Q sama dengan min Q1 untuk memperoleh A sama dengan QB tambah R dengan 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari mutlak B. Kita masuk pada tulisan. Bukti contoh soal 1. Buktikan bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B lebih dari 0 dengan bilangan bulat unik Q dan R yang memenuhi persamaan A sama dengan QB tambah R, di mana 2B kurang dari sama dengan R dan kurang dari 3B. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal. Buktikan bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B lebih besar dari 0 dengan bilangan bulat unik Q dan R yang memenuhi persamaan A sama dengan QB tambah R, di mana 2B lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari 3B. Penyelesaian. Yang pertama, kita pastikan dulu nilai 2B lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari 3B merupakan bilangan bulat. Hal ini jika nilai ini tidak memenuhi, maka tidak dapat memilih bilangan bulat unik Q dan R yang sesuai dengan pernyataan yang dibuktikan. Berdasarkan teorema 2.1 dapat dibuktikan jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B lebih kecil dari 0, ada bilangan bulat Q dan R yang memenuhi persamaan A sama dengan AB tambah R dengan 2B lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari 3B. Secara khusus, bilangan Q yang dicari adalah bilangan bulat Q yang dicari merupakan hasil pembagian bilangan bulat A dan B. Sedangkan bilangan R yang kita cari, yang ini, bilangan bulat R yang ini, adalah R A modulus B yang merupakan hasil pembagian bilangan bulat A dan B. Karena kondisi A sama dengan AB ditambah R dan 2B lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari 3B. Jadi kita dapat membuktikan bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B lebih besar dari 0, ada bilangan bulat Q dan R yang memenuhi persamaan A sama dengan QB tambah R dengan 2B lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari 3B. Oke, baik, bisa dimengerti? Bisa. Jadi saya menghapus soal ini untuk lanjut soal berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke teorema 2.2. Untuk bilangan bulat A, B, C berikut itu A mutlak 0, 1,
2. A mutlak 1 jika dan hanya jika 1 sama dengan plus minus 1. 3. Jika A mutlak B dan C mutlak D, maka AC BD. 4. Jika A mutlak B dan B mutlak C, maka A C. 5. A mutlak B dan B A jika dan hanya jika A sama dengan plus minus B. 6. Jika A mutlak B dan B 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan B. 7. Jika A mutlak B dan A mutlak C, maka A BX tambah CY untuk bilangan bulat X dan Y. Teorema 2.3. Bilangan bulat A dan B yang keduanya bukan NO memiliki bilangan bulat X dan Y seperti AB sama dengan AX tambah BY. Bukti mempertimbangkan sebagai kombinasi linear positif dari A dan B. Definisi 2.3. Dua bilangan bulat A dan B bilangan bulat bukan 0. Kemudian A dan B bilangan prima jika dan hanya jika ada bilangan bulat X dan Y yang memenuhi 1 sama dengan AX tambah BY. Bukti jika A dan B bilangan prima, maka GCD A, B sama dengan 1. Dan teorema 2.3 menjamin keberadaan bilangan bulat X dan Y memenuhi 1 sama dengan AX tambah BY. Kebalikannya jika 1 sama dengan AX tambah BY 1 untuk beberapa pilihan X dan Y dan D sama dengan GCD A, B. Karena D mutlak A dan D mutlak B, teorema 2.2 menyatakan D AX tambah BY atau D. Kemampuan untuk dibagi memaksa D sama dengan 1. Bagian 2 dari teorema 2.2 memegang peran di sini. Teorema 2.4. Jika A per BC dengan GCD A, B sama dengan 1, maka A per C. Berikutnya kita masuk di contoh soal nomor 2. Bilangan bulat ABC buktikan bahwa jika A membagi B, maka A membagi BC. Bilangan bulat A membagi bilangan bulat B ini dapat dituliskan sebagai A membagi B dengan simbol seperti ini. Berarti ada sebuah bilangan bulat A sehingga B sama dengan AK. Buktikan jika A membagi B, maka A membagi hasil bagi BC. Untuk melakukannya, kita perlu menunjukkan bahwa ada sebuah bilangan bulat N sehingga BC sama dengan AN. Gunakan fakta bahwa B sama dengan AK untuk menggantikan B dalam persamaan BC sama dengan AN. Persamaan lanjutan BC sama dengan AK dikali C. Perhatikan persoalan faktor AK di kedua sisi bersamaan ini. Perhatikan bahwa A membagi AK karena A membagi AK sama dengan K adalah sebuah bilangan bulat. A membagi AK di mana AK adalah sebuah bilangan bulat.
membagi AK dikali C. Dengan membagi faktor A yang terungkap di persamaan tersebut. Hal ini berarti A membagi hasil kali BC yang ditulis sebagai A membagi BC, sehingga dapat dibuktikan bahwa jika